video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai fi'il mudhari. Baik, apa sih fi'il mudhari itu? Jadi, kalau kita bicara tentang fi'il mudhari, huwa al-fi'lu. Jadi fi'il mudhari adalah huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala waqi'atin aw hadatsin yajri fi zaman al-hali wal mustaqbali khilali zaman al-mutakallim wa yabda'u da'iman bi ahruf al-mudhara'ah wa hiya alif, ana, ya, huwa, nun, nahnu, ta, hiya. Jadi kalau kita terjemahkan, fi'il mudhari adalah huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala waqi'atin. Jadi kata kerja yang menunjukkan fakta atau peristiwa. Au hadasin yajri fi zaman, yang terjadi pada waktu al-hali sekarang, wal mustaqbal dan masa depan, khilala zamanin mutakallim selama waktu pembicara. Wa yabda'u da'iman bi akhrufin, dan selalu dimulai dengan huruf mudhar bi akhrufin al-mudhara'ah, dan selalu dimulai dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4, hanya ada 4. Yang pertama alif, yang biasanya subjeknya adalah ana atau domirnya adalah ana. Ya, itu seringkali dengan huwa. Nun itu dengan nahnu. Ta dengan hiya. Baik, kita lihat sekarang jenis-jenis fi'il mudhari. Jadi setiap fi'il kan tidak terlepas dari domir, di mana domir ini bisa menjadi pelakunya. Baik, kita lihat di sini. Untuk domir huwa, dia yaktubu. Jadi awalnya kalau kita lihat dalam kamus, kita ambil contoh misalkan kataba. Nah, kataba artinya menulis. Kalau dalam kamus biasanya akan ada temannya, yaitu yaktubu. Nah, ini kata dasarnya. Nah, kata dasar dari kataba untuk fi'il mudhari adalah yaktubu. Jadi ini yang menjadikan patokan untuk membuat fi'il mudhari berikutnya. Nah, ketika huwa, maka kata yaktubu ini tidak mengalami perubahan. Jadi huwa yaktubu. Yang maknanya ini berarti dia sedang menulis. Jadi fi'il mudhari ini kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan datang. Jadi kalau kita mau berikan penjelasan di sini, kata kerja bermakna sedang atau akan datang. Nah, untuk huwa yaktubu. Ingat, ini yang menjadi kata dasarnya. Huwa yaktubu. Sehingga huwa ini tidak mengalami perubahan. Didahului oleh huruf mudhara'ah yaitu ya, ini dia huruf mudhara'ahnya ya, dan diakhiri dengan dhammah. Huwa yaktubu. Artinya dia sedang menulis. Kemudian huma yaktubani. Nah, untuk huma dia sama diawali oleh ya, tetapi akhirannya huruf ba-nya ini, huruf ba-nya yang tadi kata dasarnya yaktubu, ini berubah menjadi ba, diberikan harokat fathah, kemudian diakhiri dengan ani, alif dan nun, menjadi huma yaktubani. Huma yaktubani, artinya mereka berdua sedang menulis. Kemudian hum ini menunjukkan jamak, mereka. Ini kan tadi dia, mereka. Ini jamak, mereka. Hum yaktubuna, jadi diakhiri dengan wawu dan nun. Diawali oleh huruf mudhara'ah yaitu ya, diakhiri dengan wawu dan nun. Kalau kita mau terjemahkan berarti merekanya banyak, jamak, mereka sedang menulis. Nah, jadi tambahannya ini kata dasarnya kan kataba kalau dalam fi'il madhi. Dia ketika mau dirubah ke dalam fi'il mudhari menjadi yaktubu. Nah, ketika hum dia ada tambahan yaitu wawu dan nun. Hum yaktubuna. Nah, untuk hiya ini huruf mudhara'nya diawali oleh huruf ta. Nah, akhirannya masih ba, tidak mendapatkan tambahan tetap dan harokatnya pun sama yaitu dengan dhammah. Jadi kalau kita mau terjemahkan berarti dia sedang menulis. Nah, dia di sini maksudnya perempuan ya. Dia untuk perempuan. Karena kan yang
Ini semuanya untuk perempuan. Huma juga sama, mereka 2 orang tapi untuk perempuan. Hunna, mereka, tapi jamaknya untuk perempuan. Nah, untuk humanya sedikit perbedaan dengan huma untuk yang laki-laki. Kalau huma yang laki-laki yaktubani, kalau huma yang perempuan taktubani. Jadi huruf mudhari'nya adalah ta. Jadi kalau kita mau terjemahkan, mereka berdua, perempuan maksudnya, sedang menulis. Nah, hunna yaktubna. Nah, mereka yaktubna. Jadi untuk perempuan yang menggunakan huruf mudhari' ya, yaitu hanya domir hunna. Yaktubna. Kemudian diakhiri oleh ba-nya disukun, ini ba-nya disukun dan ditambahkan nun. Ini nun ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah hunna. Jadi kalau kita mau terjemahkan, mereka sedang menulis. Nah, nun ini namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan makna perempuan. Jadi, huwa huma hum itu diawali oleh huruf mudhari'ah yaitu berupa ya. Ini huruf mudhari'ahnya. Huwa huma hum, huwa tidak mengalami perubahan karena pada kata dasarnya adalah yaktubu. Jadi ini yang menjadikan patokan untuk membuat fi'il mudhari' dengan domir-domir yang lain. Huma yaktubani, tambahannya itu alif dan nun. Hum yaktubuna, tambahannya waw dan nun. Untuk hiya mengalami perubahan di huruf mudhari'ah yaitu di awal yaitu dengan ta. Huma taktubani, huruf mudhari'ahnya ta dan diakhiri dengan alif dan nun. Kemudian hunna yaktubna, diawali oleh huruf ya dan diakhiri oleh nun. Untuk huruf terakhirnya pada kata dasarnya yaitu ba, ini disukunkan untuk hunna yaktubna. Baik, selanjutnya untuk anta. Anta, antuma antum, huruf mudhari'ahnya semuanya sama, ta. Nah, perbedaannya adalah untuk anta menjadi taktubu, sama dengan hiya ini sebetulnya. Ya kan? Hiya tadi taktubu. Nah, anta taktubu. Kalau kita mau terjemahkan berarti kamu sedang menulis. Antuma, kamu, atau kalian boleh. Kalian berdua sedang menulis. Nah, ini kamu, ini kalian, 2 orang, ini kalian, tapi jamak. Taktubuna. Jadi sedikit berbeda dengan hum. Tadi hum itu kita lihat yaktubuna. Kalau antum taktubuna. Jadi perbedaannya di huruf mudhari'ah ya. Antum taktubuna. Kalian sedang menulis. Anti ini untuk kamu tapi bermakna perempuan. Anti taktubina diawali huruf mudhari'ah ta, diakhiri dengan ya dan nun. Taktubina, anti taktubina berarti kamunya di sini perempuan sedang menulis. Untuk antuma, taktubani sama dengan antuma yang laki-laki. Taktubani, kalian berdua sedang menulis. Nah, kemudian untuk antunna, huruf mudhari'ahnya itu ta, kemudian ba-nya disukun, huruf terakhirnya pada kata yaktubu yaitu ba disukun dan ditambahkan dengan na, antunna. Berarti di sini kalian sedang menulis. Nah, ini untuk bermakna perempuan ya. Ini kalian tapi 2 orang, ini kalian tapi jamak banyakan. Nah, untuk ana ini yang diawali huruf mudhari'ahnya yaitu alif. Aktubu, saya, aku. Saya telah menulis. Ana aktubu. Nah, sedangkan nahnu naktubu. Kami sedang, maaf, ini bukan telah ya, ini sedang. Ana aktubu, saya sedang menulis. Kalau untuk nahnu, kami sedang menulis. Nah, inilah cara membuat fi'il mudhari'. Jadi patokannya adalah
Kalau kita lihat dalam kamus itu ini awalnya kataba yaktubu. Jadi di kamus itu ada tulisan kataba yaktubu. Menulis itu kataba yaktubu. Nah, ini akan berubah ketika dia ke fi'il mana. Ketika fi'il mudhari maka patokannya yang ini. Jadi kata dasarnya yaktubu. Yaktubu, huwa yaktubu, tidak mengalami perubahan. Huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Ini kalau mau dibuat hafalan menggunakan lagu mungkin bisa. Misalkan pakai lagu apa gitu ya. Misalkan huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Nah, kemudian ditambahkan misalkan anta taktubu, antuma taktubani. Nah, antum taktubuna. Nah, seperti itu. Nah, silakanlah dikreasikan untuk menjadi hafalan. Baik, kita ambil contoh kata yang lain, misalkan kata roja'a. Roja'a. Itu kata dasarnya berarti yarji'u. Kalau kita cari di kamus. Yarji'u. Nah, kata dasarnya yang ini. Yarji'u. Roja'a itu kan fi'il madi. Yarji'u untuk fi'il mudhari. Yarji'u artinya pulang. Jadi kalau kita mau rubah atau kita tambahkan dengan huwa, berarti huwa yarji'u. Huwa yarji'u. Jadi tidak mengalami perubahan. Dia sedang pulang. Mereka berarti huma yarji, sama kan? Yarji, tapi ditambahkan ainnya berubah menjadi alif, menjadi fathah. Yarji'a ditambahkan alif dan nun. Yarji'ani. Nah, yang mengalami perubahan itu ain ditambah alif dan nun. Hum berarti masih sama, ji, sama kan, depannya sama, ini yarji. Nah, ainnya berubah menjadi doma, yarji'u ditambah waw dan nun. Yarji'una. Iya, depannya tar. Sisanya sama kan, tarji. Mengikuti ini. Nah, ini patokannya. Depannya saja yang berubah, tarji'u. Huma, tar, depannya ta, kemudian roknya sukun, jimnya kasroh, ikuti ini kaidahnya, ikuti standarnya yarji'u, dasarnya, kemudian ainnya menjadi fathah, ditambah alif dan nun. Tarji'ani. Oke, hunna berarti depannya ya, kemudian roknya sama masih sukun, jimnya sama masih kasroh, kemudian ainnya berubah menjadi sukun, tarji'na. Nah, ini kan kaidahnya begini, yaktubna, huruf terakhirnya disukunkan, ditambahkan nun. Yarji'na. Artinya mereka sedang pulang. Anta berarti kalau tadi yarji'u kata dasarnya ya yarji'u. Nah, ini fathah. Yarji'u. Ya-nya fathah, ro-nya sukun, jimnya kasroh, ainnya dhammah. Berarti diganti ya-nya dengan tar. Kemudian jimnya masih sama, ainnya juga sama. Tarji'u. Jadi yang mengalami perubahan hanya taknya saja. Ya diganti ta. Anta tarji'u. Kamu sedang pulang. Kalau antuma berarti antuma tarji'ani. Nah, karena kan ada alif dan nun di akhirnya. Kemudian huruf terakhirnya jimnya jadi fathah. Kemudian antum
tarji, ainnya jadi domah, tarji'u tambah waw dan nun. Tarji'una, antum tarji'una. Nah, untuk anti ini depannya ta, ro-nya masih tetap sukun, jimnya masih tetap kasroh, ainnya berubah menjadi kasroh. Tarji'i ditambah ya dan nun. Tarji'ina. Oke, anti tarji'ina. Antuma ini sama dengan tadi yang antuma laki-laki, berarti ji, ro-nya sukun masih sama, jimnya kasroh masih sama, ainnya berubah menjadi fathah ditambah alif dan nun. Tarji'ani, antuma tarji'ani. Antunna berarti depannya ta, ro-nya masih tetap sukun, kemudian jimnya masih tetap kasroh. Nah, ainnya yang berubah. Ainnya berubah menjadi sukun, tarji. Nah, karena rumusnya antuna taktub. Nah, oke, jadi sekali lagi ini yang menjadi kata dasar untuk membuat fi'il mudhari dengan domir-domir yang ada. Ro-nya masih tetap, jimnya masih tetap. Yang berubah itu huruf depannya, ya, atau huruf belakangnya, ain, atau bisa keduanya. Nah, contohnya ini, ya-nya berubah jadi ta pada kata antuna, ainnya berubah jadi sukun, ditambahkan dengan nun. Antuna tarji'na. Ana yang berubahnya, ya-nya berubah jadi alif, ro-nya masih sukun, jimnya masih kasroh, ainnya tidak mengalami perubahan. Ana arji'u. Sedangkan nahnu berarti depannya nun, narji. Jadi narji'u. Seperti nama orang ya, narji'u. Kami sedang pulang. Baik, kita berikan satu kata. Mungkin teman-teman bisa nanti membuat latihan. Kita ambil contoh, misalkan kata fataha. Fataha. Ini fi'il madinya. Untuk pedoman pembuatan fi'il madi, untuk fi'il mudhari'nya menjadi yaftahu. Nah, jadi ingat untuk membuat fi'il mudhari dengan dhamir huwa, huma, hum sampai dengan yang menjadi patokan kata ini bukan taftahu ya. Harusnya menjadi yaftahu. Kita ganti dulu. Ini yaftahu. Fataha yaftahu. Nah, ini yang menjadi kata rujukan untuk membuat fi'il mudhari dengan berbagai dhamir. Yaftahu, fataha yaftahu. Jadi kalau huwa berarti akan seperti apa? Ingat, yang berubah adalah huruf mudhara'ahnya, yaitu ya diganti alif, diganti nun, atau diganti ta. Dan huruf terakhirnya diganti fathah, kasroh, dhammah, atau dia ditambah dengan alif nun, atau waw nun, atau dengan ya nun. Atau bisa dengan huruf terakhirnya dengan sukun. Atau bisa mengalami perubahan keduanya. Huruf depan, ya, dan ha-nya mengalami perubahan. Nah, itu bisa dilihat di contoh soal yang ini. Fi'il-fi'il yang telah mengalami perubahan dengan berbagai dhamir. Baik, ini mungkin untuk latihan teman-teman, bisa dicoba di rumah. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.